Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurenda Pabel dengan NPM D1A023008. Di sini, saya membuat video ini untuk menyelesaikan UAS dengan mata kuliah intervensi dengan kelompok dengan dosen pengampu Ibu Rosi Elvini Siregar, Esos M. Kesos. Dalam video ini, saya akan membahas 5 hal penting seputar intervensi dengan kelompok, mulai dari pengertian kelompok formal dan informal hingga tahapan dalam proses intervensinya. Mari kita bahas. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kelompok. Menurut H. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain, kelompok bukan hanya sekedar sekumpulan orang, tapi mereka terhubung dalam suatu hubungan sosial, punya tujuan bersama, serta saling mempengaruhi. Disinilah peran pekerja sosial masuk, menjadikan kelompok sebagai media perubahan yang efektif. Pembahasan yang pertama, kelompok formal dan informal, serta alasan intervensi kelompok. Pertama, kita bahas tentang kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal dibentuk secara resmi, punya struktur, aturan, dan tujuan yang jelas. Misalnya, tim kerja di kantor atau panitia kegiatan. Sedangkan kelompok informal terbentuk secara spontan, biasanya karena hubungan sosial, seperti kelompok teman nongkrong atau komunitas hobi. Lalu, kenapa sih perlu ada intervensi kelompok? Karena kelompok adalah media yang efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial, menyelesaikan masalah bersama, dan mendukung perubahan perilaku dengan intervensi. Kita bisa membantu individu dalam kelompok untuk berfungsi secara optimal. Pembahasan yang kedua, cara mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Untuk mengidentifikasi masalah dalam kelompok, kita bisa melakukan yang pertama, observasi langsung terhadap interaksi anggota. Yang kedua, wawancara atau diskusi untuk menggali pendapat mereka. Nah, gunakan alat bantu seperti angket. Dan yang terakhir, ada analisis terhadap konflik atau hambatan yang muncul selama kegiatan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pembahasan yang ketiga, cara memotivasi kelompok dan peran pekerja sosial. Nah, bagaimana cara memotivasi kelompok? Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan bisa dicapai. Kedua, beri apresiasi atas kemajuan yang sudah dicapai. Yang ketiga, libatkan semua anggota agar merasa punya peran penting. Lalu, apa peran pekerja sosial? Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, pendidik, mediator, dan motivator. Kita membantu kelompok tetap fokus, saling menghargai, dan tumbuh bersama. Pembahasan yang keempat, membentuk kelompok, jenis kelompok, dan jadwal pertemuan untuk membentuk kelompok. Langkahnya adalah tentukan tujuan, pilih anggota yang punya kebutuhan atau masalah serupa, tetapkan aturan dasar dan jadwal pertemuan. Jenis kelompok bisa beragam seperti kelompok edukatif, kelompok terapi, kelompok dukungan sosial, atau kelompok tugas. Pertemuan bisa diadakan secara mingguan, 2 mingguan, atau sesuai kesepakatan bersama anggota. Pembahasan kelima, tahapan intervensi dengan kelompok. Terakhir, ada 5 tahapan intervensi. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi. Pembentukan kelompok, termasuk membangun kepercayaan. Pelaksanaan, yaitu menjalankan kegiatan. Evaluasi, menilai proses dan hasilnya. Terakhir, yaitu terminasi, yaitu mengakhiri proses intervensi secara positif dan reflektif. So, itu tadi penjelasan saya tentang intervensi dengan kelompok. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami prosesnya dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan semangat terus belajar ilmunya. Saya Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.